Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gundam Kita ID dalam review model kit skala 1/100 Master Grade Zeta Gundam versi 2.0. Kayaknya dulu udah pernah Bang Lid bilang ke teman-teman kalau desain Zeta Gundam ini adalah desain Gundam favorit Bang Lid yang kedua setelah Exia. Dan begitu dapat Master Grade-nya, Bang Lid cuman bisa terpesona, terkagum-kagum karena menurut Bang Lid, kit inilah yang paling merepresentasikan desain Zeta Gundam yang dari animenya. Kenapa? Karena high grade-nya nggak full transform, RG-nya ringkih, dan PG-nya kebesaran. Tapi bukan berarti nggak ada kekurangannya. Kekurangannya di mode MS dan mode Wave Rider-nya masing-masing ada, menurut Bang Lid. Kalau di mode MS-nya, Bang Lid rasa kakinya agak menjadi suatu penghalang dari kesempurnaan. Kenapa? Karena terlalu panjang ke depan dan belakangnya tumitnya cuma dikit. Jadi susah nyeimbanginnya. Dan kalau di mode Wave Rider-nya, kekurangannya menurut Bang Lid nih ya, landing gear-nya nggak ada. Ya walaupun kita dikasih stand base juga nanti di kit ini, tapi ya apa salahnya gitu kan, buatin ya dirancangin landing gear lah gitu. Soalnya di high grade nya juga ada kan, di high grade barunya, cuman ya nggak relevan juga sih, tapi ya udahlah. Perlu Bang Lid ingetin lagi ke teman-teman Bang Lid yang memang harus keluar rumah untuk mencari nafkah dan yang ada keperluan mendesak, tetap bawa hand sanitizer kemana-mana. Jangan lupa cuci tangan dan pakai masker, karena virus corona juga belum mereda dan vaksinasinya juga belum maksimal menurut Bang Lid. Karena Bang Lid juga sampai video ini dibuat belum kebagian jatah vaksin. Jadi gitu aja pembahasan singkatnya untuk kalian yang nggak sempet nonton full video ini. Tapi bagi kalian yang masih tetap nonton sampai sekarang, ya mari kita lanjutkan nonton videonya. Check it out. Tidak di air, tidak di laut, bahkan mungkin tidak di bumi. Tapi tetap aja disebut pengendara ombak. Siapa lagi kalau bukan Zeta Gundam, MS utama yang muncul dalam seri Mobile Suit Zeta Gundam. Bang Lid ngerasa sedikit mixed feeling sama kit ini. Gak tahu kenapa sih, agak kurang sreg aja gitu. Bang Lid sebenarnya suka sama desain Zeta, makanya Bang Lid beli kit ini. Karena Bang Lid beranggapan kalau versi MG 2.0 inilah kit Zeta paling akurat sama desain aslinya, baik dari segi penampilan, gimmick, dan proporsinya. Tapi ternyata setelah Bang Lid rakit, ternyata nggak terlalu sesuai sama ekspektasi Bang Lid. Atau cuman ekspektasi Bang Lid aja yang berlebihan ke kit ini kali ya. Proses perakitannya menurut Bang Lid unik karena pola konstruksinya berbeda dari kit-kit yang selama ini Bang Lid rakit, terutama di bagian dada dan perutnya. Soalnya ini kit Master Grade Transformable pertama Bang Lid yang benar-benar berubah ke mode pesawat. Nggak kayak MG Impulse Bang Lid kemarin. Tapi karena ini kit transformable bukan berarti pergerakannya terbatas. Ya walaupun nggak luas-luas banget, tapi masih bisa diposein ke pose-pose yang dinamis dan nggak terkesan kaku. Proporsinya menurut Bang Lid udah mantep banget. Tetap kelihatan gahar walaupun badannya nggak terlalu lebar dan kakinya yang agak besar. Untuk estetika eksterior atau detail-detail armornya nggak terlalu banyak. Malah terkesan simple, nggak muluk-muluk. Dan nggak bikin melenceng dari desain aslinya juga. Detail inner frame-nya juga nggak bisa dipertanyakan. Malah lebih detail dari armornya lagi. Padahal nggak bakalan kelihatan. Part-partnya kayaknya nggak ada yang undergate, jadi harus bener-bener dibersihin biar fittingnya nggak terganggu. Maklum lah, namanya juga kit berumur. Stikernya nggak ada yang Bang dipakein karena malas. Artikulasinya kepala double ball joint, bisa lihat ke atas, ke bawah, dan nggak terlalu terhalang kalau mau ngadep kemanapun. Kokpitnya bisa dibuka dan kita bisa lihat pilotnya dengan jelas. Pinggangnya ball joint, bahunya bisa ditekuk, ball joint, dan bisa diputar. Armor bahu bergerak terpisah, tangannya bisa ke atas, lengan atasnya bisa diputar,
sikunya double join, bagian bawah sikunya bisa digerakin dikit, pergelangan tangannya bisa ditekuk ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, dan ball joint. Jempol dan telunjuknya masing-masing ball joint dan sisa jarinya menyatu tapi bisa dipisah. Armor pinggang depan ball joint, armor pinggang samping bisa bebas digerakin karena banyak jointnya. Armor pinggang belakang juga bisa digerakin tapi ini kayaknya buat transformasi dan nggak seharusnya digerakin. Kakinya bisa ke depan, ke belakang, dan ke samping. Pahanya bisa diputar, lututnya double joint dan bisa ditekuk ke depan juga biar kalian ngilu. Armor lutut dan armor pergelangan kakinya bisa digerakin, kakinya bisa diputar dikit, ditekuk ke depan dan ke belakang, ke kanan dan ke kiri, ke atas dan ke bawah. Sayap dan stabilizernya bisa ditekuk ke atas. Seperti yang Bang Glit bilang tadi, artikulasinya cukup bagus, nggak terlalu terhambat dan masih cukup leluasa. Aksesorisnya lengkap dan kayaknya nggak ada yang kurang. Pertama, sepasang handle beam saber lengkap dengan efek partnya. Handle-nya bisa disimpan di armor pinggang sampingnya dan berfungsi jadi cannon dalam mode Wave Rider-nya. Kedua, sepasang rak granat yang bisa dicolokin ke lubang colokan di lengan bawahnya. Dan kalau didorong ke depan bakal ngebuka pintu pelontar granatnya. Ketiga, satu unit perisai ramping dan panjang. Bisa dipanjang pendekin sesuai kebutuhan dan konektornya bisa ditekuk. Keempat, satu unit beam rifle. Barrelnya bisa dipanjang pendekin, kamera dan handle-nya bisa ditekuk, rak pelurunya bisa dilepas tapi kita nggak dapat cadangannya, dan konektornya juga bisa ditekuk untuk mode tersimpan. Kelima, satu unit hyper mega launcher yang super gede. Seperti biasa, barrelnya bisa dipanjang pendekin, pelindung handle dan handle-nya juga bisa ditekuk, mau itu handle utama atau handle keduanya sama-sama bisa ditekuk. Bang Glit nggak tahu ini per apaan tapi bisa dikeluar masukin. Keenam, satu unit stand base yang bisa diposisikan sesuai kebutuhan untuk menyangga Zeta Gundam ini. Bisa posisi melayang ataupun berdiri, bisa dalam bentuk MS mode atau Wave Rider mode, dan bisa buat nyimpen rak granat dan perkakas lain di bagian bawahnya. Ketujuh, dua minifigur tambahan, satu tukang parkir bawa-bawa leg stick, satu lagi pose berdiri biasa, kayaknya cewek sih, tapi nggak tahu siapa. Pakai helm soalnya, nggak kelihatan. Kelebihan kit ini kayaknya udah Bang Glit sebutin tadi, yaitu proporsi mantap, desain keren, detail minimalis, dan seluruh mekanisme transformasinya bisa digunakan dengan sangat baik tanpa mengesampingkan fungsi artikulasi. Dan yang paling penting, tidak saling mempengaruhi bentuk MS-nya di masing-masing mode. Aksesorisnya cukup dan bisa dipakein ke kitnya tanpa masalah. Sebenarnya Bang Glit nggak nganggap ini sebagai kekurangan, cuman rada bikin kesel aja. Walaupun masih bisa digerakin, menurut Bang Glit artikulasi kakinya agak terbatas, terutama di bagian pergelangannya. Terlebih lagi bentuk kakinya yang memanjang ke depan membuat kit ini agak susah kalau mau diberdiriin atau diseimbangin biar bisa berdiri normal. Tapi kalau diusahain masih bisa kok, cuman harus nemuin posisi yang pas aja. Toh kita juga udah dikasih stand base buat kit ini kan, jadi ya anggap aja impas. Dan walaupun begitu, Bang Glit masih menganggap kit ini sebagai interpretasi model kit terbaik untuk desain Zeta Gundam saat ini. Karena menurut Bang Glit, PG kebesaran, ya agak susah ngehandle-nya. RG terlalu ringkih dan HG-nya nggak pakai full transform atau cuman sekedar parts form. Nah, kalau MG-nya ini ngepas kemana-mana, masih dalam ukuran yang enak dipegang, full transform dan nggak ringkih. Walaupun kalau sering-sering ditransform bakalan letoy, tapi selama koneksinya nggak rusak, Bang Glit yakin nggak bakal mengganggu transformasinya. So that's it kawan-kawan, review Master Grade Zeta Gundam 2.0 dari Gunpowder Kito ID. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa hubungi Bang Glit lewat Facebook, Instagram, atau langsung komen di bawah. Lebih dan kurang Bang Glit mohon maaf. Makasih udah nonton, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di review-review selanjutnya. Bang Glit akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gundam.